Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi tatimmus shalihat, salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujuman nayyirat. Yang saya hormati Mudirul Ma'had Ustadz Rajab hafizahullah, para asatidzah, rekan-rekan, adik-adik semuanya yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, ini kesempatan yang sangat berharga dipertemukan dengan calon rembulan dan generasi Islam ke depan. Kita berharap kalian adalah matahari Islam, rembulan Islam yang akan menampakkan izlah Islam nanti, tidak hanya di bumi Indonesia, mungkin di seluruh dunia. Karena kalau kita melihat di dunia luar sana, geliat ketertarikan orang terhadap agama, terutama agama Islam, begitu sangat pesat. Kota terbaik di dunia saat ini, nomor 1 dalam tahun yang lalu survei ya, kota paling terbaik dan paling nyaman untuk ditinggali, Wina atau Vienna di Austria sana. Ada satu jurusan namanya jurusan pendidikan agama Islam. Dan siapa yang mengisi? Kalau zaman dahulu kuliah Islamic Studies di Barat itu yang mengajar adalah profesor-profesor yang agamanya bukan Muslim. Hari ini sudah berubah. Islamic Studies, pendidikan guru agama Islam di Austria yang menjadi percontohan bagi seluruh masyarakat Eropa saat ini adalah semua pengajarnya sudah orang Islam. Siapa mereka? Generasi kedua, ketiga, anak-anak Muslim, ya, anak-anak orang Islam yang tinggal di Eropa yang kemudian tertarik dengan agama, kuliah di Madinah, kuliah di Azhar, kuliah di mana-mana, dan kemudian balik menjadi Muslim scholar. Di antara mereka ada juga orang-orang dari luar negara mereka. Jadi semangat mempelajari Islam sekarang itu sudah sangat tinggi. Di Wina, di Jerman, kebetulan alhamdulillah saya pernah mencicipi postgraduate di Frankfurt Uni di Germany. Menarik bagaimana juga tumbuhnya gairah orang mempelajari Islam itu juga sangat tinggi sekali. Karena itu saya berharap semoga Allah memudahkan kalian mempelajari agama ini yang tidak saja ahli dalam agama, tapi juga ahli dalam ilmu pengetahuan apapun saja, karena tidak ada pengetahuan yang tidak baik ya. Karena tadi tazkiyah adalah pesantren yang tidak ada dikotomi di dalamnya ya. Oke, sebelum ke sana saya ingin kita melihat materi kita pada siang hari ini adalah Growing Muslim Identity in Modern Era. Pertanyaan paling awal adalah how to grow. Apa saja cara yang harus kita lakukan agar kemudian bisa menumbuhkan identitas seorang sarjana Muslim, ilmuwan Muslim, terutama di modern era. Kenapa kok penting punya Muslim identity, khususnya Muslim scholar identity? Saya mau cerita. Ada banyak ilmuwan jago-jago di dunia ini, tapi kalau kita lihat personalitinya menarik. Saya kasih 1-2 contoh. Siapa yang tidak kenal Auguste Comte? Auguste Comte, bapaknya social sciences. Beliau adalah orang yang mendirikan cabang ilmu namanya sosiologi. Pinter orangnya. Tapi kalau kita lihat dari sejarah kehidupannya, kalau saya tidak keliru 3 kali ia ingin bunuh diri di sungai Prancis. Dan berkali-kali dia juga menyatakan kehidupannya itu boring, dia hidupnya stressful. Menarik, pinter tapi hidupnya kalang kabut. Masih dari Prancis, ilmuwan sosial yang hari ini dianggap sebagai salah satu ilmuwan terbesar dalam ilmuwan sosial, Michel Foucault misalnya. Michel Foucault ilmuwan paling besar, sudah meninggal dunia. Pintere kalau dalam ilmuwan sosial semua orang mengakui, well known ya di seluruh dunia dengan teori-teorinya yang dikonstruksif, menggugat dan segala macam. Kalau kita lihat kehidupannya menarik. Seringkali tiap malam nyungsep di got karena dia mabuk-mabukan,
kehidupan pribadinya juga menarik, karena beliau ini tidak pernah merasakan kenyamanan hidup sebagai seorang homoseksual. Pernah juga mau dihukum karena waktu diundang kuliah ke Amerika, dia mensodomi mahasiswanya sendiri, dan berakhir mati sebagai pengidap HIV/AIDS. Pinter, sekali lagi, apa masalahnya? Dia tidak punya good identity. Kalian semua sudah tahu Albert Einstein, ya. Kalau kita lihat hatta Albert Einstein, kita melihat ada sisi kehidupannya yang juga tidak bisa kita lihat sebagai sebuah sosok model tokoh yang dari seluruh sisi bisa kita ikutin. Einstein dikenal dengan orang yang agak jarang mandi, rambutnya sering dikasih dengan minyak bawang, dan ada banyak dari sisi kehidupannya yang kalau kita melihat tidak mencerminkan sebuah identitas yang sempurna dan paripurna. Masih banyak kalau saya sebutkan tokoh-tokoh ilmuwan di dunia barat yang satu sisi ilmunya sangat hebat, berhasil menemukan berbagai teori dan segala macam, tapi kalau kita lihat kepribadiannya, bahasa anak sekarang ilfil, ya. Ilfil, kemudian kita lihat kok begini ya. Pertanyaan mendasarnya adalah kenapa ada orang yang ilmunya tinggi tapi tidak berjalan secara sejajar, personalitinya tidak baik, kehidupannya tidak bahagia, sebagaimana tokoh-tokoh yang kita dapati di dunia barat. Nah, kita ini tidak ingin menjadi orang yang alim, jago fisika, jago kimia, jago psikologi, jago ilmu hukum atau apalah, tapi kemudian mengalami sebagaimana ulama-ulama atau sebagaimana saintis-saintis di dunia barat sana. Kita ingin menumbuhkan generasi yang alim di dua ilmu. Satu, dia jago di ilmu yang biasanya dikenal hari ini sebagai ilmu umum, tapi dia juga alim di bidang ilmu agama, agar nanti dia tidak punya split personality, kepribadiannya tidak kepecah, dia punya kepribadi yang utuh. Karena kita ingin melahirkan Syafi'i baru, Hanafi baru, Maliki baru, ya, Ghazali baru, Ibnu Rus baru, ya, Khawarizmi baru, dan Ibnu Sina baru, dan yang lain. Bukankah kita ingin memiliki scholar seperti Ibnu Sina, yang kata Ibnu Sina, kalau aku sudah mentok, tidak bisa lagi menyelesaikan persoalan medisin di laboratorium, aku masuk ke dalam masjid, menunaikan sholat 2 rakaat, dan kemudian tenggelam di dalam zikir, mengingat Allah SWT, kemudian Allah mengirimi aku ilham, dan kemudian aku bisa menyelesaikan persoalanku. Mana yang lebih baik? Einstein kalau lagi mumet dan tidak bisa menyelesaikan persoalan, dia masuk ke kamar mandi dan dia kumkum, ya, apa kumkum itu ya? berendam di air, ya. Ibnu Sina sholat 2 rakaat, Einstein berendam di air, ya. Nanti kita melihat perbedaannya, ya. Oke. Itu contoh yang pertama. Kita ingin kalian nanti tumbuh menjadi seorang saintis yang juga seorang ulama. Karena itu perlu modal. Apa yang harus dimiliki? Itu yang menjadi bahasan kita. Yang pertama. Yang kedua, sebagai latar belakang, memang apa pentingnya menumbuhkan Muslim scholar identity di modern era? Apakah ada perbedaan Muslim scholar identity, ya, di ancient era atau pre-modern era dengan di modern era? Sangat banyak. Tantangan yang kalian hadapi berbeda dengan tantangan yang saya hadapi. Ateisme di zaman saya berbeda dengan ateisme di zaman sampean semuanya. Anak-anak sekarang dipapar dengan berbagai macam, ya, hal yang pada zaman saya tidak ada. Karena itu
identity yang harus di-building, yang di-grown up, yang di-growing itu harus berbeda tentu saja dalam beberapa hal dengan kepribadian identitas di zaman saya. Di zaman saya. Karena nanti kita tidak ingin mengalami Anda mendapatkan sesuatu yang tidak tepat untuk zamannya. Ya, tidak tepat zamannya. Itu menjadi backgroundnya. Mari kita lihat sekarang apa mestinya yang harus dimiliki, dan kemudian kita melihat 1-2 ayat Al-Quran, karena tidak ada pengingat yang paling terbaik, teori yang paling baik kecuali apa yang kita bisa ambil dari Al-Quranul Karim. Nanti saya ingin menunjukkan 1 ayat saja yang mestinya itu harus dimiliki kalau kita ingin menjadi Muslim scholar identity. Kalau kita ingin punya identitas ulama Islam. Diingat-ingat, yang pertama sabirin, yang kedua as-sadiqin, yang ketiga qanitin, yang keempat munfiqin, yang kelima mustaghfirina bil ashar di surat Ali Imran. Kita ngambil itu sebagai identity yang harus dilekatkan kepada siapapun yang ingin menjadi Muslim scholar in the modern era. Ya. As-sabirin, as-sadiqin, qanitin, munfiqin, baru mustaghfirin bil ashar. Nanti kita kontekstualisasikan pada kehidupan Anda apa mestinya 5 ini kalau diterapkan dalam kehidupan Anda. Oke. Kita mulai dari yang pertama. Growing Muslim scholar identity in modern era. Saya tunjukkan bagaimana ilmu itu penting. Di dalam agama Islam atau dalam Al-Quran ada istilah ulul ilmi, tapi tidak ada istilah ulil huda. Ya, tidak ada ulul huda dalam Al-Quran. Yang ada ulul ilmi. Oke, apa maksudnya? Ilmu itu bisa diproses. You can own knowledge, tapi tidak hidayah. Sekali lagi, kamu bisa memiliki ilmu, tapi hidayah nggak bisa dimiliki. Hidayah itu something given dari Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang given, kamu tidak memilikinya, Rek. Kalau kamu tidak memilikinya, kamu juga tidak punya kekuatan untuk saya tidak mau melepaskan ini. Enggak. Allah bisa mengambilnya kapan saja. Allah bisa mereduksinya kapan saja. Karena itu hidayah naik turun. Karena itu tiap hari kita minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Pelajaran pertama yang saya ingin tekankan adalah ilmu tidak berjalan lurus dengan hidayah. Karena itu pelajaran pertamanya adalah pastikan kalau tambah ilmu tambah hidayah. Jangan sampai nanti kalau tambah ilmu tidak tambah hidayah. Saya kasih contoh paling jelas. Dalam Al-Quran ada kisah ulama di zaman Bani Israel namanya Bal'am bin Bawra. Orang sangat alim. Dalam riwayat dituturkan bahkan muridnya saja bisa terbang. Karomahnya sudah hebat. Setiap berdoa kepada Allah dikabulkan untuk menggambarkan dekatnya dia kepada Allah SWT. Dia tahu asma'ul adzam, alim dia. Allah menyatakan kalau aku berkehendak sebenarnya, aku bisa angkat Bal'am bin Bawra itu ke derajat yang lebih tinggi. Tetapi kesalahannya dia adalah akhlada ilal ard. Visinya dia tidak ke langit, visinya dia ke bumi. Nanti kita lihatkan kenapa orang kemudian punya ilmu tapi tidak dapat hidayah. Ya, seperti Bal'am bin Bawra, alim tapi akhirnya digambarkan Al-Quran seperti anjing. Intahmil alaihi yalhath au tasrukhu yalhath. Sukanya cuma menjulurkan lidahnya aja kayak anjing. Bayangkan ya, sekarang perhatikan ya, ada ulama tapi menurut Al-Quran dijuluki dengan anjing. Bayangkan, kenapa kok anjing? Kalau kamu perhatikan anjing yang menjulurkan lidahnya, kenapa biasanya? Satu, karena dia kelaparan. Ya, karena mungkin ada tulang, ada makanan, dan dia kepingin. Tapi yang menarik anjing, ada anjing mau dibiarkan, mau dihardik, mau dikasih makanan, mau tidak dikasih makanan,
dia tetap menjulurkan lidahnya. Sebagai gambaran dari apa? Gambaran dari orang, ibaratnya orang sudah kenyang tapi masih minta makan terus. Ini anjing sudah dikasih makanan, tapi lidahnya dia julurkan terus karena dia tidak pernah puas. Dia terus kepingin lagi, kepingin lagi, kepingin lagi. Ada ulama, ada orang yang punya ilmu nanti, dia tidak pernah puas dengan dunia ini. Dia terus kepingin dapat lagi, kepingin dapat lagi, kepingin dapat lagi. Dia, bahasanya Al-Quran, akhlada ilal ard. Dia terjerembab ke bumi. Ilmu itu mestinya menerbangkan Anda ke langit, tapi ini justru menjemberapkan orang kepada bumi. Kepada bumi. Gini maksudnya ya, saya agak terlalu gini sederhananya. Orang itu kalau punya ilmu, biasanya ilmu itu akan memudahkan kita mendapatkan pekerjaan yang baik. Kalau sudah dapat pekerjaan yang baik, dapat reputasi yang baik. Oke. Misalnya kalau Anda lulus tazkiyah, wah, nanti kemudian sudah kuliah, kemudian sudah lulus, dan sekarang sudah punya ilmu, mudah enggak mencari pekerjaan? Mudah. Kalau sudah dapat pekerjaan, mudah enggak dapat duit? Mudah. Semakin Anda punya ilmu, biasanya kemudian memudahkan kita mendapatkan duit, dapatkan uang. Ya, kenapa? Karena orang yang punya ilmu itu biasanya di dunia ini memudahkan dia untuk mendapatkan penghasilan. Yang pertama. Tetapi sekali lagi, orang mencari ilmu itu tujuannya bukan untuk mendapatkan penghasilan. Sebenarnya dalam Islam, orang mencari ilmu itu untuk agar dia tambah dekat kepada Allah, tambah memudahkan kehidupan orang lain, berguna manfaat buat orang banyak, itu tujuannya. Tapi ada orang yang mencari ilmu, begitu dia dapat dunia, dia senangi dunia, lupa dia, terus ke dunia, terus dapat itu, lupa dia. Ilmunya tidak membimbing dia ke akhirat, tapi ilmunya hanya menjerebabkan dia ke dunia ini, ke dunia ini, dengan contohnya tadi itu. Sehingga dia akan lakukan apapun asalkan dia mendapatkan perolehan duniawi, mau korupsi, mau apapun itu maksudnya. Jadi diingat-ingat, nanti kalau sudah punya ilmu, pastikan ilmu itu menerbangkan kita ke langit sana, membuat pribadi kita makin baik, bukan membuat ilmu itu hanya sekedar untuk mencari duniawi. Ya, karena orang itu mencari dunia itu dengan banyak model. Ada orang yang menggunakan fisiknya, ya, karena dia bekerja terus menerus. Ada orang yang menggunakan otaknya, karena dia pinter, dengan ilmunya dia mencari harta. Lah, hati-hati, yang pertama penyakitnya adalah kalau kita ini sudah punya ilmu, maka godaan pertamanya adalah mendapatkan kemudahan fasilitas, kemudahan duniawi, yang kalau kita berhenti pada duniawi saja dan terus makin tergoda, nanti kita tidak bisa terbang. Nah, maka syarat pertama adalah pastikan kalau ilmu itu sudah jadi kekuatan, dia menjaga kamu, bukan ilmu malah menuntunmu untuk makin buruk, hanya memperoleh duniawi. Itu yang pertama. Kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, pelajaran yang pertama, ya, ilmu harus berbarengan dengan hidayah. Ada contoh yang paling mudah, Rek. Di zaman, kata ceritanya Ustadz saya ini ya, dulu ada 3 santri lah katakanlah, yang sama-sama belajar pada seorang ustadz. Yang paling pinter, ini pinter sekali dia. Misalnya orang menghafalkan butuh 1 bulan, dia cuman menghafalkan 1 minggu, karena pinter orangnya. Tapi dia tidak punya adab, tidak punya akhlak yang baik. Dia tidak respect sama guru. Kalau dia melihat gurunya kurang pinter, dia guru apa itu, di dalam hatinya. Kalau bilang sama temannya, dia tidak ada respect. Sehingga apa yang terjadi? Setelah selesai dia nyantri di pesantren,
Setelah lama 20-30 tahun ke depan, yang terjadi menarik. Yang dua orang yang kurang pinter itu hidupnya sekarang baik, punya pesantren, ya hidupnya baik. Sementara yang paling pinter tadi hidupnya di mana? Di kolong jembatan. Nggak punya rumah, nggak punya pesantren, selidik punya selidik. Apa kesalahannya? Adalah karena dia tidak punya adab di dalam mencari ilmu. Ya, dia nggak punya respek kepada guru, nggak punya respek kepada orang yang telah mengajarinya ilmu. Nah, itu juga menjadi hal yang penting untuk kita dasari. Ya, satu ilmu harus berbarengan dari menjadi hidayah. Yang kedua, ilmu juga harus dibarengi dengan adab, Nah, sekarang kita masuk ke materi kita, ya, itu pengantar, masuk ke materi apa mestinya yang harus dimiliki, identitas apa yang harus ditumbuhkan, terutama di masa modern, kalau kita ingin menjadi seorang ilmuwan muslim. Saya tidak mengambil dari mana-mana, saya mengambil dari Al-Quranul Karim, surat Ali Imran. Oke. Ayat ke-16 atau 15, ayat ke-17, ya. Kita lihat dari ayat ke-16 dan 17. Itu materi kita. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. As-sabirin, as-sadiqin, al-qanitin, al-munfiqin. Baru setelah itu al-mustaghfirin bil ashar. Itu kajian kita. Oke, sekarang kita lihat. Ini harus dimiliki oleh setiap orang yang kepingin menjadi ilmuwan muslim. Identitas ini. Saya perlihatkan dulu backgroundnya. Allah menyatakan di awal-awal, Zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah wal khailil musawwamah wal an'am wal haras. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab, kata Al-Quranul Karim. Allah menyatakan setiap manusia itu di-beautify. Jadi Allah menciptakan manusia, mau orang kafir, mau orang muslim, mau orang Indonesia, mau orang Amerika, orang manapun saja, oleh Allah di-beautify. Zuyyina, di beautify, seperti Anda membikin apalah, ya, bikin lukisan terus kamu beautify. Allah membeautify kita itu dengan desire, dengan syahwat. Ada yang tahu bedanya hawa dengan syahwat? Kalau hawa itu begini, misalnya ya, saya contohkan dalam bahasamu. Kalau kita pergi ke jalan raya, kemudian melihat ada gadis yang cantik, terus kamu melihat, wow, habis itu setelah dua kepingin, hatinya waduh re ayu re seneng aku yang arek iku, ya misalnya ya. Tapi setelah 2 jam kamu melupakannya, hanya terlintas saja di pikiran sekilas, kemudian setelah 2 jam hilang, namanya hawa. Syahwat bedanya adalah kamu ngelihat 2 jam nih, ya, ngelihat ke jalan raya ada perempuan cantik, deng 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 deng, terus kamu kepingin, duh, how I wish she become my future wife, misalnya ya. Misalnya. Tapi setelah 2 jam berlalu, bukan hilang, makin kuat, jedak jeduk, jedak jeduk. Setelah 2 tahun masih tidak hilang-hilang. Setelah 20 tahun masih saja di situ. Namanya syahwat. Oke. Jadi pertanyaannya sekarang, setiap manusia diciptakan oleh Allah, Allah membeautify, dilekatin oleh Allah dengan syahwat. Yang Anda tidak bisa melepaskan itu sepanjang Anda masih normal, ya. Kalau tidak normal hilang, tapi kalau normal mesti tetap punya itu. Lah syahwatnya dirinci oleh Allah, saya mudahkan ke dalam 3. Dalam 3. 1 kepada pasangan, laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Yang kedua kepada anak, Quran menggunakan kata banin.
anak laki-laki. Nanti kita pilih, kita pikirkan kenapa kok anak laki-laki. Habis itu baru setelah kita syahwat, nanti Allah menyuruh kita tidak seperti kebanyakan orang yang hidupnya dibimbing oleh syahwat. Karena kita ini tidak bisa melepaskan syahwat kita. Tapi ada orang yang dia hidup bukan drivernya itu, something that drive it, orang itu bukan syahwatnya itu nanti. Oke, kita lihat dulu. Yang kedua banin, yang ketiga saya simbolkan kehidupan dunia ini, kenikmatan hidup di dunia. Yang pertama, tidak ada, kita ini kalau normal, laki-laki ini senang sama perempuan, karena itu dikasih hijab ini. Ya, dikasih pembatas. Karena kalau tidak dikasih pembatas, bahaya. Ya. Karena sifat dasarnya seorang laki-laki menyukai perempuan, sifat dasar perempuan menyukai laki-laki. Oke, satu. Dan kamu menyangka nanti namanya syahwat. Ya. Yang kedua, banin, punya anak. Nanti kalau sudah menikah, terus kepingin punya anak, dan menarik Quran katanya kita ini punya syahwat, kepingin punya anak laki-laki. Yang menarik sebenarnya bukan anak laki-lakinya yang penting. Maksudnya Quran itu begini, kalau kita punya anak, ya nanti memang agak mestinya enggak apa-apalah meskipun anak SMA ya. Tapi nanti kita ini punya keinginan kalau nanti sudah makin tua itu ada tempat kita menyandarkan diri. Kalau sudah susah untuk bekerja, sudah masa pensiun, kita ini takut dengan kehidupan tua kita. Dan kepingin nanti ada orang yang kita bersandar kepadanya secara ekonomi dan segala macam. Di seluruh kebudayaan yang bisa kita sandari itu adalah anak laki-laki. Ini bukan khas orang Arab, semua kita. Seorang nanti kalau sudah berkeluarga ya, kalau punya anak laki-laki, perasaannya orang tua, enaklah nanti ada yang kita bersandar. Oke, mungkin kalau orang Padang bukan anak laki-laki, anak perempuan kalau orang Padang. Kenapa? Kalau punya anak perempuan hartanya tidak hilang. Kalau punya anak laki-laki, laki-laki keluar dari rumah. Ya, prinsipnya adalah kita menyukai masa depan yang dimana kita ini bisa bersandar. Nomor 2. Nomor 3, sukanya manusia itu di syahwat yang diberikan Allah kepada manusia itu suka ngumpulin duit. Wal qanatiril muqantarah. Ya. Makna awalnya sebenarnya mengikat. Kalau Anda punya uang dulu itu kan dinar sama dirham ya, dikumpulin, terus dipakai kantong, terus diikat. Nah, namanya wal qanatiril muqantarah. Maksudnya kita senang mengumpulkan. Kamu nanti kalau sudah lulus, ya, sudah jadi ulama, sudah jadi muslim scholar, yang disenangi adalah mulai apa? Setelah banin, setelah menikah, terus punya anak, tahapan berikutnya adalah senangnya mulai ngumpulin duit, ngumpulin. Puncaknya nanti tidak hanya sekedar ngumpulin duit, nanti tahap berikutnya adalah wal khailil musawwamah. Kalau zaman dulu punya branded house, punya kuda yang ada mereknya, yang branded. Kalau bahasa sekarang, you punya sesuatu yang kamu tunjukkan sebagai your achievement in life. Bisa berupa mobil, bisa berupa rumah, bisa berupa pabrik, bisa berupa apapun. Zaman dahulu khailil musawwamah. Untuk kamu tunjukkan ini loh capaian saya. I am somebody. Saya begini, saya begitu. Itu pabrik saya, itu rumah saya, itu wah, namanya khailil musawwamah. Maksudnya kita mulai show off. Mulai show off dari kehidupan dunia. Kalau mulai sudah show off, nanti tahap berikutnya sama. Nanti mulai dia sadar, saya akan mulai tua, tidak kuat bekerja. Apa impian terakhir manusia itu? Kepingin duduk, nyantai, tapi uang terus dapat. Karena itu dia invest. Bahasa Quran, wal an'ami wal haras. Dia mulai bikin peternakan, bikin
perkebunan, pertanian. Untuk apa, Rek? Maksudnya kalau sudah punya ternak sama kebun, dia cukup dia menyantai, uang jalan sendiri. Impian orang kaya itu kalau sudah kaya nanti dia investasi. Nah, kalau saya singkat, yang tadi itu mulai dari ngumpulin duit, show off, investasi. Kalau saya singkatkan, hidup di dunia dengan nyaman, kenyamanan hidup. Oke, kembali lagi, diingat ada 3 tadi. Allah membeautify kita dengan desire, dengan syahwat. Yang pertama apa? Spouse, pasangan kita. Yang kedua, banin. Yang ketiga, kehidupan yang enak di dunia. Nah, sekarang begini, kalau saya bikin film durasinya 2 jam, kemudian saya bikin trailernya, bikin previewnya selama 5 menit, terus saya tunjukin kepada kalian, iki rek film yang baru akan keluar 5 menit, wah semua nonton dan kamu tertarik karena filmnya senang, wah saya bilang masih ada nih film yang beneran, ini kan cuman preview, punya trailernya, yang aslinya ini 2 jam. Saya tanya, kamu kepingin menonton film yang lengkap atau enggak? Pingin kalau normal, kalau enggak normal, enggak Pak, I'm satisfied by nonton ini yang 5 menit. Kalau kamu normal, enggak, saya belum puas, saya maunya yang ini yang lengkap. Oke? Mau yang 2 jam. Allah, sekarang perhatikan ya, kita ini dijadikan manusia oleh Allah, punya syahwat tadi itu, cita-cita Anda. Kalau Anda renungkan, kenapa sekarang masuk tazkiyah? Karena saya ingin dapat ilmu, Ustaz. Nanti kalau sudah ilmu ngapain? Ya biar nanti kan kalau keluar dari tazkiyah keren, Ustaz. Bisa nanti kuliah di luar negeri, bisa kuliah di tempat-tempat hebat. Oke, kalau habis kuliah, so what, senior? Then, if I graduate from overseas misalnya, terus saya akan dapat pekerjaan yang baik, then kemudian kalau saya sudah dapat pekerjaan yang baik, saya akan punya keluarga, punya istri, then ya terus ngono rek. Itu yang kamu mulai harus pikirkan dari sekarang. Nanti kalau mau disederhanakan, semua orang hidup itu digerakkan oleh desire tadi itu, syahwat tadi itu, nisa, banin, sama hayatud dunya. Nah, Allah bilang, aku punya yang jauh lebih baik dari ini. Kayak film tadi, saya punya yang durasi 2 jam. Saya cuma nyicipin kamu ya dengan durasi yang 5 menit. Agar apa? Kenapa saya kok menawarkan, memberitahukan Anda trailer yang 5 menit ini? Agar kamu tertarik sama yang 2 jam. Allah kasih tahu yang jauh lebih baik dari yang 3 tadi itu, nisa, banin, sama kehidupan yang baik di dunia. Kalau Anda tidak tertarik, kamu tidak normal. Allah menyatakan kebanyakan manusia begini. Terus Allah menawarkan, qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Sekarang saya tanya, kalau Allah menawarkan yang lebih baik, berarti di-compare sama Allah. Saya tanya sekarang, kira-kira apa yang lebih baik dari pasangan? Kalau perempuan bilang laki-laki, kalau laki-laki bilang perempuan. Apa yang lebih baik bagi laki-laki? Apa yang lebih baik dari perempuan? Apa yang lebih baik kira-kira? Bidadari. Apa yang lebih baik bagi pasangan seorang perempuan? Bidadara. Itu. Jadi kalau kamu nanti, misalnya ya, singkatnya, kalau kamu sudah mendapatkan perempuan atau mendapatkan laki-laki, terus kamu tidak kepingin mendapatkan pasangan di surga nanti yang jauh lebih hebat, ibarat film yang 4 jam tadi, yang 2 jam, namanya tidak normal ya. Makanya mestinya kita ini menjadi tertarik mendengarkan Allah menceritakan. Apakah kamu mau saya beritahu sesuatu yang jauh lebih baik dari itu semuanya? Di-compare sekarang Allah. Di dunia ada nisa, Allah tawarkan azwaju mutahharah. Di dunia ada banin, Allah tawarkan khalidina fiha.
Di dunia ada qanatiril muqantara khairil musawwama an'am haras, disingkat oleh Allah dengan jannatun tajri min tahtil anhar, ditambah lagi ridwanum minallah. Nah, nanti ini yang harus menjadi misi visi Anda dalam hidup sebagai Muslim scholar. Anda bukan orang kebanyakan yang misi hidupnya sebenarnya hanyalah woman, then good life in this world. Bukan itu. Itu maksudnya. Identitasmu nanti sebagai Muslim scholar, saya bukan orang yang hidupnya, driver saya hidup itu hanya untuk for nisa, for woman, atau for men, for husband and wife. Satu. Yang kedua, untuk apa? Untuk banin, untuk agar saya nanti bisa rely upon kalau sudah tua. Ya. Yang ketiga, bukan untuk good life in this world saja. Tiga. Tapi saya pingin sesuatu yang jauh lebih hebat. Saya pingin azwaju mutahharah. Saya mau al-khulud fil jannah. Saya mau yang terakhir adalah jannatun tajri min tahtiyal anhar. Simak ujung ayat 15. Memukau menurut saya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Ma'ab itu, ya, ma'ab itu dari kata akar yang sama. Jadi ada gini, aba, ya, dari kata tauba, sama sebenarnya, kembali. Ya, tapi yang menarik kata aub itu juga maknanya honeybee. Tahu tawon madu? Ya. Tawon itu awalnya dari titik sini. Kemudian dia terbang, dia bisa terbang jauh. Kemana dia hinggap? Ke bunga-bunga. Ya. Ngapain dia hinggap di bunga? Dia mengambil polen, mengambil nektar dari bunga-bunga. Ambil. Habis itu dia kemana? Kembali lagi ke tempat asalnya. Untuk apa? Memproduksi madu. Nah, tempat asal di mana madu itu berasal, ada madunya, namanya ma'ab. Namanya ma'ab. Allah itu menggambarkan hidup kita. Ya, kita inilah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah biarkan kita terbang sementara di dunia ini. Ada yang hinggap di Mawar, ada yang hinggap di Melati, ada yang hinggap di Kamboja, ada yang hinggap di mana-mana, beda-beda kita. Kita dibiarkan oleh Allah mencicipi nektarnya itu. Orang hidup sementara di dunia. Tapi ingat, kita ini akan kembali lagi menuju titik asal itu. Dan kalau kembali harus dipastikan membawa sari madu agar kita pulang punya madu. Kalau tidak punya madu, tidak bahagia hidup kita. Karena itu Allah menyatakan wallahu indahu husnul ma'ab. Menarik ya. Allah menyatakan wallahu, nanti Allah kita ini disuruh seperti lebah yang kalau pulang nanti harus membawa madu. Karena itu di akhir setelah Allah menjelaskan perbedaan, Allah menyatakan wallahu basirum bil ibad. Sekarang kata Allah, aku tahu siapa hamba-hambaku yang berbeda dengan kebanyakan orang itu, yang akan menjadi Muslim scholar bahasa kita. Wallahu basirum bil ibad. Sekarang bagaimana menjadi ibad, menjadi Muslim scholar yang berbeda dari kebanyakan orang. Nah, itu yang saya sebut dengan identity. Identitinya nanti sabirin, sadiqin, qanitin, munfiqin, mustaghfirin bil ashar. 5 identity. Jadi, yang pertama, kita ini jangan seperti kebanyakan orang. Kebanyakan orang hidup itu ya cuman ini. Hatta ilmuwan besar tujuannya cuma ini. Ya, makanya kecewa. Bahkan yang bikin misalnya, yang menemukan bom atom misalnya, yang menemukan apapun saja, ulama atau ilmuwan bisa menjadi penghancur. Kapan? Kalau tujuannya dia hidup itu hanyalah untuk duniawi. Karena dia membuat apa saja terserah. Ya, dia menemukan alat apapun yang digunakan untuk menghancurkan misalnya, asalkan dia dapat uang. Kita tidak kepingin semacam itu. Karena itu Allah mengawali dengan aku tunjukkan yang jauh lebih baik dari dunia.
Dan itu harus menjadi visi misi santri-santriwan, santriwati tazkiyah. Ya. Oke, sekarang kita masuk bagaimana Ustadz agar kita ini menjadi orang yang punya visi misi berbeda dengan kebanyakan orang. Al-Quran menyatakan, ini yang diperhatikan, orang itu cirinya adalah alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Yang pertama, dia menjadi people of faith. Nomor dua, faghfir lana dzunubana, menjadi people of istighfar. Baru waqina adzabannar. Baru kemudian tiga ini kalau dimanifestasikan bentuknya menjadi 5 yang akan kita bahas. Oke. Sekarang yang pertama, kita langsung aja, terlalu panjang kalau kita menjelaskan per ayat. Kita langsung yang ke ayat yang kita kaji, ayat ke-17. Identitas pertama yang harus di-grow, di-building pada kalian semuanya adalah menjadi orang yang as-sabirin. Siapa Pak Sobirin? Penjual soto, bukan ya. Sabirin adalah being patient. Sabar. Sabar dalam apa? Yang pertama, untuk usia kalian adalah sabar dalam mencari ilmu. Terus kesusahannya mencari ilmu, harus sabar. Sabar di dalam mutolaah, sabar di dalam murojaah, terus itu harus sabar. Nah, tapi sebenarnya yang dituntut oleh ayat ini sabar dalam apa? Sabar di dalam meneguhkan cita-cita bahwa yang saya inginkan Allah, bukan yang lain. Sabar di dalam meneguhkan cita-cita yang syahwatnya tadi, yang 4-2 jam tadi loh, yang azwajum mutahharah, yang khalidina fiha, yang jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Saya bukan untuk an-nisa, saya bukan untuk banin, saya bukan untuk qanatiril muqantarah. Nanti kalau Anda jadi muslim scholar, you akan banyak tantangan, akan banyak godaan. Godaan yang pertama, mungkin kamu kalau sudah jadi ilmuwan nanti, punya banyak ilmu, kamu akan menghadapi situasi di mana kamu memilih ilmu dan iman, atau kamu memilih tantangan yang lain, godaan yang lain. Nanti akan datang orang kepadamu, Ustaz ini hukumnya boleh ndak Ustaz? Gimana ini? Tapi ini Ustaz, dikasih duit kamu bingung ini, saya milih duit atau merubah fatwa saya dan segala macamnya. Di situ kita dituntut sabar. Ada kalanya mungkin gambarannya seperti ini. Gambarannya sebenarnya as-sabirin itu gambarannya kayak begini. Misalnya ya, di barat misalnya, di barat, orang hidup di barat. Dia tidak muslim, belajar ilmu dia pertama seperti orang biasa. Setelah dia mencapai ilmu, terus dia sadar, dia masuk Islam. Begitu masuk Islam, marah bapaknya, ibunya marah. Seperti saya punya teman, begitu masuk Islam, marah bapaknya. Kata dia, bagaimana kamu bisa percaya kepada Islam, kata dia. Itu seperti mempercayai ada babi bisa terbang, kata dia. Dia tidak percaya sama Islam, tapi anaknya teguh. Bapaknya bilang, kalau kamu tetap memilih Islam selamanya, maka kamu tidak akan mendapatkan warisan dari saya. Satu. Di tempat kerjanya, begitu dia memilih Islam, apa yang dia dapatkan? Bosnya menurunkan level pekerjaannya, jabatannya, karena dia tidak suka dengan Islam. Dia diturunin levelnya. Sahabat-sahabatnya yang dulu tidak muslim itu, temannya minum minuman keras, semuanya sekarang mengucilkan dia, dan dia sendirian. Tapi dia teguh, dia sabar dengan godaan itu. Itu namanya as-sabirin. Namanya as-sabirin. Pada konteks Anda nanti, you akan memiliki hal yang berbeda godaannya. Tetapi kalau mau disingkat, godaannya itu berupa itu tadi, nisa, banin, sama hayatud dunya.
Tinggal nanti kamu akan ada pada situasi apakah saya memilih nisa atau memilih banin atau memilih hayatud dunia atau saya memilih Allah, memilih ar-ridwan, memilih azwaju mutahharah, memilih itu maksudnya. Dan bersabarlah dengan itu. Kita dituntut untuk menjadi as-sabirin. As-sabirin, berat ya. Menjadi muslim scholar itu berat. Karena misalnya saya kasih contoh Imam Ahmad bin Hanbal, dilaporkan pada saat itu penguasa Islam menyatakan bahwa Al-Quran itu adalah creation of Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal tidak percaya dengan itu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Quran itu adalah word of Allah. It's not creation. Dia bukan makhluk, tapi dia kalamullah. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal dipenjara karena itu. Sekarang bayangkan, kalau kita memilih dunia, kemudahan hidup di dunia, kan gampang saja bilang, oke lah saya percayalah Quran itu makhluknya Allah. Sudah selesai, tidak dihukum, mungkin akan mendapatkan penghormatan, tapi tidak untuk Imam Ahmad bin Hanbal. Dia teguh memegang prinsip itu. Dan karena dia teguh, apa yang dialami? Dipenjarakan, dipukulin. Itu yang dimaksud dengan as-sabirin. As-sabirin. Ya, nanti macam-macam. Anda kalau sudah jadi Muslim scholar, ya, nanti akan muncul ujian dari Allah yang menuntut kesabaran Anda. Karena itu menjadi Muslim scholar harus punya identity apa? Yang pertama, patient, sabar, harus di building. Namanya patient. Pertama. Terlalu panjang kalau kita jelentreh kan. Yang kedua sekarang setelah patient apa? As-sabirin. Yang kedua adalah apa yang kedua? As-sadiqin. As-sadiqin itu being truthful. Kamu harus menjadi orang yang membenarkan. Gini maksudnya. Jadi orang yang trustworthy. Kamu harus jadi orang jadi orang yang membenarkan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Saya tanya, kalau sabar itu berkaitan dengan apa tadi, Rek? Ujian. Kamu sabar menghadapinya karena kamu tetap enggak. Saya meskipun digoda dengan syahwat tadi, saya tetap memilih yang sebelah sana. Syahwat ini menggoda kamu nanti. Kita ditarik-tarik untuk hanya milih yang di sini, yang syahwat tadi. Ya. Yang an-nisa wal banin wal qanatiril muqantarah. Tapi kamu bilang enggak, saya enggak mau itu. Saya mau hidup saya yang di sini. Ya, saya mau yang di sini. Lah, setelah sabar, yang dituntut identitas kedua yang harus di growing up, yang harus di building pada your personality agar jadi identitasmu adalah yang kedua adalah as-sadiqin. Kita menunjukkan ini benar ini. Saya harus mengikuti itu. Shadiqin itu maksudnya begini. Kamu harus menguatkan pribadimu untuk tetap berpegang teguh kepada sesuatu yang memang benar. Yaitu Al-Quranul Karim, yaitu sunnah Rasulullah SAW. Kamu harus teguh di situ. Namanya shadiqin. Namanya shadiqin. Maksudnya begini. Contoh ya. Quran menyatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kalau kamu dapat musibah, apa yang diajarkan oleh Al-Quran? Suruh minta pertolongan kepada Allah SWT dengan cara salat dan bis-sabri dan sabar. Kenapa kok disuruh salat? Karena di salat kita kemudian membaca Al-Quran, kita berhubungan dengan Allah SWT yang kemudian menguatkan diri kita dan kita membenarkan, iya ya Allah, saya percaya ya Allah. Itu namanya as-sadiqin. Namanya as-sadiqin dalam konteks kita ya. Jadi yang pertama sabirin, yang kedua
Shadiqin. Benerin. Karena nanti kesabaran itu kadang tidak kuat kita. Itu butuhnya kita shadiqin. Baca lagi. Kuatkan lagi dengan ayat Allah SWT. Kuatkan lagi dengan sirah Rasulullah SAW. Benarkan itu. Namanya shadiqin. Harus dimiliki oleh Muslim scholar. Yang kedua. Yang ketiga sekarang. Qanitin. Ada yang namanya qanita? Enggak ada. Oke. Qanita itu menarik ya. Qanita dari kata qinnit. Qinnit itu orang Arab dulu kalau nyimpan air, nyimpannya di mana, Rek? Di kulitnya, kulit yang dibentuk seperti gini itu loh. Ya. Jadi kulit seperti tas dari kulit itu. Oke. Kalau tas kulit itu tidak ada airnya di dalam, pertanyaan saya, kulitnya jadi keras atau jadi lembut? Keras persis. Kalau ada tas kulit yang dipakai untuk mengisi air, Anda kasih air dalam waktu yang lama, ya, kemudian dibuang airnya, dalemannya masih moist, masih lembut dalemannya, namanya qinnit dalam bahasa Arab. Maksudnya begini, qinnit itu orang yang dalamnya lembut, orang yang hatinya lembut, yang batinnya lembut, ya, yang inner beauty-nya keren, namanya qannut. Sehingga dia sangat sensitif, dia sangat mudah kalau diingatkan dengan ayat Allah, dia cuma bisa taslim dan yes. Namanya qanitin. Karena itu ada istilah kunut, doa kunut. Gini maksudnya ya, saya kasih tahu contohnya qinnit itu. Kamu nuakal anaknya, karena para asatis tidak bisa lagi, terlalu nakal kamu, akhirnya dipanggil orang tuamu, dipanggil ke sini, diceritain ada kamu di sini, ada orang tuamu, dikasih tahu, Pak, anaknya Bapak ini kita sudah menggunakan cara A, B, C, D, tapi tetap saja Pak, nggak mau Pak, ini kita susah ini karena gini, saya malu Pak, bapakmu nangis. Ya Allah, ya apa ini? Habis gitu bapakmu, ini kamu, ini bapakmu. Bapakmu terus nangis, nasihatin kamu. Ojo ngono to nak, bapak ini gini, saya loh. Kamu itu seperti orang yang ditimpuki dengan gunung. Malu, nyeselnya karena orang tuamu dihinakan, disalahkan oleh Pak Guru. Gimana Pak? Kami sudah tidak bisa lagi nak. Terus kamu maru durek, saya berbuat salah ini. Bapakmu terus marahin kamu. Ojo gitu nak, makanya gini nangin. Terus bapakmu tanya, ya apa kamu mau nurut? Sekarang mau memperbaiki diri? Terus kamu nangis, iya Pak, saya tobat Pak. Nah, saat kamu dimarahin oleh orang tuamu, hatimu kemudian jadi lembut, namanya qinnit. Sekarang untuk kali kedua, begitu ayahmu telepon, tidak marah-marah, nah, kamu sudah ngerjain PR? Iya Pak, karena kamu sekarang dalemannya sudah lembut, tidak kasar lagi. Nah, saya tanya, kapan orang hatinya jadi lembut? Kalau dia melakukan dua hal sebelumnya. Dia steadfastness, dia patient, yang kedua dia shadiqin. Tidak bisa orang jadi qanita kalau dia belum sabar dan siddiq. Makanya kalau qanita nanti, begitu dia diingatkan, dia lembut. Dia cepat melaksanakan perintah Allah. Karena itu biasanya diterjemahkan dengan orang yang taat beribadah, yang kalau beribadah dia antusias. Namanya qanita. Qanita. Lah, qanita harus menjadi identitasnya Muslim scholar. You kalau jadi Muslim scholar, hatimu harus lembut. Harus sensitif kalau mendengar perintah Allah SWT. Harus sensitif kalau mendengar sunnah Rasulullah. Harus sensitif kalau Anda terikat dengan nilai-nilai kemanusiaan. Namanya qanita. Namanya qanita. Itu yang disebut dengan al-qanitin. Nah, lihat sekarang progresnya. Kalau sudah qanitin, kira-kira kamu mudah mengeluarkan sesuatu dari dirimu untuk kamu berikan kepada orang lain?
Mudah karena hatimu sudah tersentuh. Kan itu lihat selanjutnya, wal munfiqin. Karena itu beda antara orang mengeluarkan uang karena diperintah oleh guru, anak-anak semua hari ini harus bersedekah. Wah, berapa Pak? 10.000 semuanya. Ada yang belakang, mana 10.000? Itu namanya bukan qanitin. Kalau qanitin hatinya sudah lembut. Ini kita melihat apa yang terjadi di Lombok. Di Lombok begini. Ya, terus kamu tersentuh, hatimu moist, hatimu lembut sekarang. Terus disuruh mengeluarkan, enteng, mudah Anda keluarkan. Apa poinnya untuk menjadi Muslim scholar? Identitasnya ulama. Satu, yang pertama sabar, harus jadi ulama, harus punya identitas menjadi orang yang sabar. Yang kedua, siddiqin, dia membenarkan, karena fungsi membenarkan itu untuk menguatkan kesabaran lagi. Yang ketiga, dia qanitin, hatinya harus baik, lembut hatinya. Jangan jadi ulama yang keras. Ya, lembut hatinya, lembut untuk menjalankan perintah Allah, lembut kepada orang lain. Anda akan terngiang-ngiang melihat bagaimana kesabaran para ulama kita. Saya kasih contoh ya. Rasulullah SAW, Anda kenal Fadalah bin Amir Al-Laythi? Fadalah bin Amir Al-Laythi misalnya, kalau kita renungkan ya, Masya Allah, dia habis Fathu Makkah, dia duduk-duduk begini, kecewa dia. Ini gara-gara Muhammad ini ya, kita sekarang kalah. Aku sebenarnya kepingin bunuh Muhammad itu, tapi gimana, kita tidak punya kekuatan. Sekarang Makkah sudah dikuasai oleh Islam. Kata Fadalah, gampanglah, saya jago menggunakan pisau, saya saja yang bunuh Muhammad. Maka dia pakai gamisnya, dia masukkan pisau di dalam gamisnya. Dia dekati Rasulullah SAW yang sedang tawaf. Makin mendekat, sampai jarak antara Fadalah dan Rasulullah, dia sudah bisa menusuk. Rasulullah membalikkan badannya. Kata Rasulullah, afadalah anta? Kamu Fadalah kan? Kata Fadalah, na'am ya Rasulullah. Iya ya Rasulullah, saya Fadalah. Kata Rasulullah, apa yang ada dalam hatimu? Apa yang sedang dibicarakan dalam hatimu, wahai Fadalah? Fadalah kaget, dan Fadalah menyatakan, la syai', enggak ada apa-apa ya Rasulullah. Azkurullah, saya hanya mengingat Allah ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, Rasulullah kalau di dalam hadis Rasulullah SAW, Ibnu Hisam misalnya menceritakan, kata Rasulullah SAW menegaskan, fadhahika, Rasulullah tersenyum, dan kemudian Rasulullah menyatakan, bacalah istighfar. Habis itu kata Rasulullah, Rasul menempelkan tangannya di dadanya Fadalah bin Amir Al-Laythi. Setelah tangan Rasulullah diangkat dari dadanya Fadalah bin Amir, apa katanya Fadalah? Sungguh dahulu tidak ada orang yang paling aku benci di dunia melebihi Muhammad SAW. Tapi setelah tangannya menyentuh dadaku, tidak ada orang yang paling aku cintai di dunia melebihi Muhammad SAW. Kenapa Rasulullah bisa menghasilkan dakwah yang demikian hebat? Karena qanitin, lembut rek. Karena lembut. You kalau mau jadi Muslim scholar, lembut. Imam Hanafi, setiap dia dalam perjalanan pulang ke rumahnya, di dekat rumahnya selalu ada, kalau sekarang dangdut koplo ya, main-mainan genjreng-genjreng sambil mabuk-mabuk dan segala macamnya. Ada penyanyinya yang suaranya sangat indah. Imam Hanafi berhenti dan kemudian bilang kepada sang penyanyi, wahai sang penyanyi, suaramu begitu indahnya, kalau seandainya suara yang indah itu juga dipakai untuk membaca Al-Quran, aduhai alangkah baiknya, kata dia. Sang penyanyi nggak tahu kalau yang bicara itu Imam Hanafi. Setelah selesai, sang penyanyi berkata, siapa tadi yang ngomong kayak begitu itu? Loh, itu Imam Hanafi. Kaget dia. Hah? Dia tidak mencela aku, karena bayangannya itu kiai itu tadi itu. Tidak mencela saya. Pulang dia mikir-mikir, ya Allah, benar juga sih yang dikatakan Imam Hanafi. Kata dia, mungkin sudah saatnya saya ini sudah tidak nyanyi terus. Dan dia berhenti dari tukang penyanyi dan kemudian menjadi salah satu murid terbaiknya Imam Hanafi. Qanitin, oke?
Jadi satu, identitas yang harus dimiliki bagi siapapun yang kepingin menjadi Muslim scholar, passion. Yang kedua, siddiq, truthful. Oke. Yang ketiga, sekarang qanitin. Apa kalau kita bahasakan ya? Qanitin, subservient atau patuh, tunduk patuh kepada Allah SWT. Lembut hatinya, soft, ya, soft heart, ya, soft heart. Yang keempat sekarang, al-munfiqin. Dia punya, kalau bahasa sekarang adalah punya empati, punya apa? Punya kesadaran sosial yang baik. Dia mudah untuk bersedekah buat orang lain. Nanti kalau kamu jadi Muslim scholar, biasanya juga dimudahkan oleh Allah kehidupan dunianya. Uangnya banyak. Maka kalau jadi Muslim scholar harus punya munfiqin. Identitasnya mudah bersedekah, mudah infak, mudah tersentuh dengan orang. Tapi tidak hanya kepaksa dalam sedekah, tapi harus dengan hati yang lembut. Kenapa? Karena Anda sudah melalui identitas yang ketiga tadi, yaitu qanitin. Itu qanitin. Karena itu yang keempat, baru munfiqin. Anda perhatikan, semua ulama kita munfiqin. Masa kita kalah sama orang-orang barat? Menarik ya, orang barat tidak tahu amal soleh. Begitu dia jadi ilmuwan besar, banyak duitnya, mau meninggal dunia, dia bingung. Terus gimana ya? Dia kebanyakan uangnya, terus bingung dia mau ngapain. Dia kepingin namanya tetap dikenang. Apa akhirnya yang dia lakuin? Uangnya dibuat bikin universitas. Uangnya, itu yang terjadi di barat. Karena itu kalau Anda melihat universitas-universitas di barat, namanya adalah nama seseorang. Kenapa? Karena dialah dulu yang paling banyak uangnya di dalam membangun universitas tersebut. Harvard University, Monash University. Karena John Monash dulu yang ngasih duitnya banyak. Ya, kira-kira kayak begitu. Semuanya nanti kayak begitu. Ada yang bikin museum, ada yang bikin yayasan ini. Hatta hadiah Nobel. Kenapa? Karena Nobel itu, ilmuwan itu setelah mau mati, diapain ya uang saya ya? Nah, ini dia mikir untuk humanity, untuk kemanusiaan. Memang ulama itu mestinya yang paling generous. Dia yang mestinya harus yang paling mudah untuk berbagi. Bukan ulama kalau orangnya kikir. Jadi ulama harus punya identity, generosity. You harus menjadi orang yang generous. Ya, bukan don't be cheap. Don't be cheap. Be generous. Jangan Masya Allah ya, wikir banget. Don't be cheap, itu cirinya. Munfiqin. Munfiqin. Yang terakhir, identitas yang harus dimiliki. Ini yang paling terpenting. Wal mustaghfirina bil ashar. Orangnya selalu beristighfar di ashar. Kita pikirkan dulu, ashar plural atau single atau singular, jamak atau mufrad? Ashar jamak. Oke. Kenapa kok dibikin jamak? Karena maunya Allah, orang ini terbiasa kalau pagi bangun, tapi paginya bukan jam 7, paginya dalam Al-Quran waktu sahur, sepertiga malam terakhir, atau kalau dimudahkan minimal setengah jam sebelum subuh. Ngapain orang itu? Istighfar. Kalau jadi Muslim scholar, pastikan punya kebiasaan untuk bangun malam. Ini baik untuk banyak hal. Otakmu pada saat itu paling baiknya. Karena itu yang pertama yang harus dilakukan adalah saat itu adalah saat untuk melakukan istighfar. Pemaknaan pertama, istighfar di waktu sahur, setengah jam sebelum subuh. Apalagi maksudnya wal mustaghfirina bil ashar. Quran itu selalu menggunakan pagi sebagai simbolisasi dari turunnya Al-Quranul Karim. Misalnya wal Quran al-fajr, kata Al-Quranul Karim ya,
wasubhi idza tanaffas, wadduha wallaili idza saja. Wadduha itu simbolisasi ketika Nabi punya masalah, sumpek, tidak bisa menyelesaikan karena Quran tidak turun-turun. Ya, kemudian turun, ayat yang turun, wadduha, sebagai simbol dari penyelesaian. Gini maksudnya. Kalau kamu punya masalah, nanti Muslim scholar itu, kalau ada masalah dalam hidupnya, itu seperti dia dikepung dengan kegelapan. Caranya adalah Muslim scholar itu seperti lampu. Dia seperti punya lampu dalam hidup karena knowledge, karena ilmu itu nur. Dia punya lampu dalam hidupnya. Tapi dia akan punya masalah dalam hidup yang gelap. Kalau gelapnya makin banyak, lampunya itu harus tambah besar cahayanya. Kalau gelapnya makin banyak, lampu kita cuma 5 watt, kita tidak bisa menerangi. Karena itu lampunya harus tambah besar, tambah besar, tambah besar. Caranya bagaimana agar lampu kita besar? Caranya harus dihubungkan dengan sumbernya cahaya. Sumbernya cahaya adalah Al-Quranul Karim. Karena itu di waktu subuh, di waktu sahur, pastikan Muslim scholar melakukan membaca Al-Quran, tahajud dengan membaca Al-Quran. Pokoknya kaitkan dengan Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena itu seperti membesarkan cahaya lampu yang ada di dadanya Muslim scholar. Kalau Muslim scholar tidak pernah, terutama di waktu yang khusus antara kamu dan Allah, untuk light up, ya, light up, untuk menghidupkan terus cahayamu, kamu akan rapuh nanti menghadapi kehidupan. Karena serangan orang, contoh misalnya Ustadz Abdul Somad, di sini dilarang, di sini dilarang, itu seperti kegelapan-kegelapan, sumpek rek, kedada susah, sumpek. Nah, caranya bagaimana agar kita ini bisa melawan? Hidupkan cahaya. Kita cahaya makin kecil karena ditutupi lagi, dapat masalah lagi, ujian lagi, cahayamu makin kecil. Maka pastikan kamu berhubungan dengan sumber cahaya. Kapan tepatnya itu? Di waktu sahur. Istighfar sama Allah, baca Al-Quranul Karim, tegakkan tahajud, qiyamul lail, itu nanti akan yang membesarkan cahayamu. Besarkan cahayamu, dan kamu akan berada di atas masalah yang Allah kirimkan kepadamu. Ya, itu yang penting dalam hidup. Karena kemudian kita menjadi mudah menjalani kehidupan ini. Prinsip yang kita harus miliki di dalam menjalani kehidupan sebagai Muslim scholar, sehingga kita bisa ngasih manfaat sama orang lain. Ya, sabar, sabirin, sadiqin, qanitin, munfiqin, mustaghfirina bil ashar. Saya tidak bicara tentang Ustadz berarti orang Muslim scholar yang sekarang itu identitasnya apa, harus bisa sains, ya itu semuanya sudah tahulah. Kan itu saya tidak bicara dari sisi situ. Ya, Anda tentu saja harus membekali, misalnya harus juga belajar bahasa di luar bahasa kita. Karena sekarang zaman modern, minimal harus master di dalam bahasa Inggris, harus master di dalam bahasa Arab terutama. Itu semuanya insya Allah bisa Anda pelajari sendiri, tapi saya ingin mengambil saripatinya dari Al-Quranul Karim untuk bisa kita pakai membuilding diri kita masing-masing yang kelak insya Allah semoga Allah jadikan menjadi Muslim scholar. Muslim scholar itu nanti yang harus dimiliki. Satu, punya passion, yang kedua truthful, yang ketiga punya soft heart, yang keempat empati, ya, generous, yang terakhir selalu connecting dengan Quran, terutama di hari-hari, di malam-malam terakhir, di waktu sahur, ya, mustaghfirina bil ashar. Kenapa kok istighfar? Karena mungkin dia punya kesadaran, mungkin saya salah. Karena itu minta maaf sama Allah untuk memperbarui lagi. Kita ingin semacam itu, ada banyak tantangan. Saya kasih contoh ilmuwan besar dalam Islam yang sekarang mengalami ujian. Semua orang akan mengalami ujian, bukan ilmuwan besar, salah satu tokoh di dunia Islam, cucunya Sayyid Hasan al-Banna.
Syahid Hasan Al-Banna. Namanya Thariq Ramadan. Tinggal di Sweden. Ya. Orang pinter, jadi profesor di Oxford Uni, kurang apa sudah ya? Profesor di Oxford Uni, ngajar filsafat dan Islamic Studies. Jago, pinter orangnya. Begitu ada kelompok-kelompok yang tidak suka sama dia, karena kontribusinya yang cukup besar terhadap Islamisasi Eropa. Ya, banyak orang Eropa terutama dari kalangan terdidik, ya, itu yang mendapatkan inspirasi dari Thariq Ramadan. Maka kelompok-kelompok garis keras yang berafiliasi ke salah satu agama tertentu, ya, yang kenceng, yang nggak suka sama Islam, ya, akhirnya begitu Thariq Ramadan ke Perancis kemarin ditangkap dengan tuduhan Thariq Ramadan melakukan hubungan seksual. Thariq Ramadan memperkosa 3 perempuan dan segala macamnya. Tuduhan yang kalau kita ngelihat, kalau kita baca runtutan sejarah, runtutan ceritanya, dibikin-bikin, ya. Dan sampai sekarang nasib Thariq Ramadan belum jelas. Masih berada di penjara di Perancis sana. Banyak orang melakukan demonstrasi, banyak, cukupan banyak orang melakukan demonstrasi untuk merilis Thariq Ramadan, ya, karena tidak ada dugaannya. Yang diperkosa katanya hari ini jam segini, tetapi kenyataannya dia terbang pakai pesawat apa. Ini semua tuduhan-tuduhan yang nggak jelas. Wallahualam, saya tidak tahu kejadian pastinya, tapi sebagai ulama mesti Anda akan mengalami cobaan. Karena itu yang paling terakhir harus mustaghfirina bil ashar. Mustaghfirina bil ashar. Semua akan ada ujiannya. Kita akan menghadapi berbagai model, karena itu kita harus punya identitas itu. Karena itu yang pertama, belajar sebaik mungkin ilmu. Apa kalau Anda menyukai sains, seriuslah di dalam sains, tapi jangan tinggalkan agama. Demi Allah Anda bisa menjadi saintis sekaligus menjadi ulama. Anda yang suka social science, tekuni social science, dan jangan lupakan ilmu agama, karena demi Allah you bisa menjadi great social scientist, and at the same time kamu bisa menjadi ulama. Apalagi Anda yang memang ingin membaktikan diri menjadi ilmuwan muslim, yang memang menjadi ulama, teguhlah di situ, karena masing-masing nanti punya kontribusinya. Kalau nanti sudah punya ilmu, pastikan ilmumu satu, membawa Anda menjadi lebih baik, ya, dengan tidak kalau sudah punya ilmu tujuannya bukan seperti yang tadi. Kalau Anda baca Imam Ghazali ketika membedakan antara ulama dunya, ya, sama ulama akhirah, sama ulama su, intinya cuma satu. Intinya ulama su itu adalah ulama yang orientasinya untuk syahwat tadi. Sementara ulama, karena itu disebut yang satunya oleh Imam Ghazali dengan ulamaul akhirah. Karena itu beliau membuka dengan afatul ilm. Ya, kalau ngaji Ihya Ulumuddin ada bab afatul ilm, bab jeleknya ilmu. Loh Ustaz, ilmu kok bisa jelek? Iya, bukan ilmunya yang jelek. Kalau kita sudah dapat ilmu, nanti tadi itu kejelekannya, prestise dan segala macamnya. Karena itu sekali lagi untuk mengingatkan, mari bersama-sama untuk melatih punya 5 karakter tadi, atau 5 identity yang harus dimiliki oleh Muslim scholar. 1, apa tadi? Passion. Yang kedua, truthfulness. Yang ketiga, soft heart. Yang keempat, generosity, ya. Yang kelima, mustaghfirina bil ashar. Kira-kira itu sebagai pengantar, mungkin bisa dilanjutkan dengan tanya jawab biar lebih membumi, ya, lebih relevan buat kehidupan Anda. Mohon maaf kalau memang agak ketinggian dikit untuk usiamu, ya, karena kita bicaranya tentang nanti kalau kamu sudah jadi, ya. Sekarang masih proses, tapi saya tetap menginginkan itu kita membuilding pelan-pelan 5 aspek itu
yang nanti insya Allah akan berguna bagi kehidupan mendatang saat kalian benar-benar sudah menjadi Muslim Scholar. Demikian dari saya, mohon maaf. Saya akhiri dengan adzan Allah wa iyyakum ajma'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.